otomatis nama Dewa nggak bisa dipertahankan. Nggak mungkin kan namanya jadi Dea. Halo Sobat JM, welcome to JM Scope. Biasanya nih ya, kalau band udah ganti vokalis, pasti kayak nyawanya udah hilang dong, ya kan? Tapi apa jadinya kalau lu punya band terus lu ganti vokalis, tapi band lu malah makin sukses? So, pada episode kali ini gue akan ngebahas tentang band-band yang makin sukses ketika mereka ganti vokalis. Kita masuk ke yang pertama, AC/DC. Kalau kita ngomongin AC/DC, pasti yang terbayang adalah Angus Young dan Brian Johnson kan? Tapi lu tahu nggak? Ternyata Johnson bukan vokalis pertamanya AC/DC. Gue jelasin sejarah singkat AC/DC ya. Gue kutip dari Wow Keren, AC/DC itu dibentuk oleh kakak beradik, yaitu Angus Young dan Malcolm Young pada tahun 1973. Mereka berdua kemudian merekrut Larry Van Cleef sebagai basis, Dave Evans sebagai vokal, dan Colin Burgess sebagai drummer. Nah, setelah formasi tersebut terbentuk, mereka mengadakan tur keliling Australia untuk manggung dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena tak membuahkan hasil, yang bersaudara akhirnya merombak formasi lagi. Formasi tersebut adalah sebagai berikut: Bon Scott menggantikan Dave Evans, Phil Root menggantikan Collins, dan Mark Evans menggantikan Larry. Bersama personil yang baru, mereka berhasil menelurkan album pertama mereka yang berjudul High Voltage di tahun 1974. Kemudian album TNT di tahun 1975, dan Dirt Deeds dan Dirty Chip di tahun 1976. Kemudian setelah itu AC/DC mengadakan tur lagi di berbagai negara seperti Australia, Amerika, dan Inggris. Sayangnya di awal tahun 1977, Mark Evans harus keluar dari AC/DC. Posisinya lalu digantikan oleh Cliff Williams. Dengan bergabungnya Cliff, di tahun 1977 mereka membuat album lagi atau merilis album lagi yang berjudul Let There Be Rock. Kemudian di tahun 1978, mereka juga membuat dua album sekaligus yang berjudul Power Edge dan Highway to Hell. Dan siapa sangka berita duka di tahun 1980 akhirnya menerpa AC/DC. Vokalis mereka, yaitu Bon Scott, ditemukan tewas di dalam mobil akibat mabuk berat. Setelah kehilangan sang vokalis, AC/DC akhirnya merekrut vokalis baru, yaitu Brian Johnson. Bersama Brian Johnson, AC/DC merilis album Back in Black di tahun 1980 atas bentuk penghormatan terhadap Bon Scott. Album yang berisi tentang perasaan sedih para personil terhadap kehilangan Bon Scott ini akhirnya laku di pasaran dan terjual sebanyak lebih dari 40 juta kopi. Wow, gimana menurut kalian? Sukses kan? Next, band berikutnya yang semakin sukses ketika mengganti vokalis adalah Kotak. Gue kutip dari Wow Keren, Kotak lahir dari ajang pencarian bakat yang digelar di sebuah salah satu stasiun TV swasta, TV 7 waktu itu, sekarang udah jadi Trans 7, pada tahun 2004. Nah, nama Kotak ini ada filosofinya cuy. Jadi Kotak itu merupakan sebuah bentuk bangun yang terdiri dari 4 titik dan dihubungkan oleh 4 garis. Maksud yang ingin disampaikan, terhubungnya keempat personil Kotak yang mempunyai karakter yang berbeda-beda, tapi dapat bersatu di dalam satu wadah yang bernama musik. Kotak dibentuk pada tanggal 24 September 2004 oleh Dodi Isnaini. Mas Dodi ini adalah salah satu personilnya Kahitna, yang waktu itu tugas beliau adalah memproduseri band Kotak. Nah, pertama kali dibentuk tuh formasi Kotak belum kayak sekarang cuy. Formasi awal Kotak itu ada Sela pada gitar, Pare pada vokal, Ices pada bass, dan Posan Tobing pada drum. Mereka sempat merilis album yang judulnya Self-Titled pada tahun 2005 di bawah naungan label HMR. Nah, lagu-lagu yang terkenal di album itu salah satunya adalah lagu Hilang, Terbang, dan Damai Hati. Tapi tanpa disangka-sangka, 2 tahun kemudian Pare dan Ices memilih untuk mengundurkan diri dari Kotak. Gue kutip dari Grid. Jadi alasan si Pare ini memutuskan untuk mengundurkan diri adalah karena menurutnya dia itu nggak pede untuk jadi frontman. Not frontman sih, front woman lah ya. Jadi Doi bilang Doi cuma pengen jadi orang di balik layar sebetulnya. Kemudian posisi vokal yang kosong pada waktu itu akhirnya diisi oleh Tantri, dan posisi bass diisi oleh Chua. Pergantian formasi ini malah mengantarkan Kotak menjadi salah satu band tersukses di Indonesia. Terbukti dengan jam terbang yang tinggi dan banyaknya tawaran manggung di seluruh kota di Indonesia. Kotak dengan formasi baru ini akhirnya juga merilis album di tahun 2008 yang berjudul Kotak Kedua. Lu tahu dong hitsnya apaan? Masih inget lah pasti sama lagu Beraksi, lagu Masih Cinta, dan juga lagu Tinggalkan Saja.
lagu-lagu galau ya. Nggak galau juga sih, cuma dua doang, Masih Cinta dan Tinggalkan Saja. Peluncuran album ini disambut baik oleh fans-fans Kotak di seluruh Indonesia. Nah setelah itu akhirnya banyak penghargaan yang dinobatkan kepada Kotak atas karya-karyanya. Mereka dinobatkan sebagai solo duo grup rock terbaik di acara Anugerah Musik Indonesia ke-12, dan album Kotak kedua menyabet penghargaan album rock terbaik di acara yang sama. Tak hanya itu, di tahun 2009 Kotak juga mendapatkan penghargaan dengan kategori grup atau duo terbaik. Kotak juga memenangkan penghargaan dengan kategori grup atau duo pendatang terbaik dari Anugerah Planet Musik Indonesia, dan juga memenangkan penghargaan dengan kategori Most Favorite Breakthrough Artist dari MTV Indonesia Awards. Wow, gimana? Makin sukses juga kan setelah akhirnya Pare digantikan oleh Tantri. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Band berikutnya yang makin sukses setelah ganti vokalis adalah Iron Maiden. Gue kutip dari kapan lagi? Ya, di Iron Maiden itu sebetulnya adalah band heavy metal yang masih melegenda sampai sekarang, men. Setuju nggak? Didirikan sejak tahun 1975 di Inggris, hingga saat ini belum ada band heavy metal lain yang mampu menyaingi kepopuleran band bentukan Steve Harris ini. Nah, bongkar pasang personil juga terjadi nih di Iron Maiden. Hingga saat ini, di Iron Maiden telah mengalami pergantian vokalis sebanyak 4 kali dan pergantian gitaris sebanyak belasan kali. Anjrit. Dan formasi Iron Maiden sekarang digawangi oleh Steve Harris, pendiri Iron Maiden, sebagai bassist, Dave Murray sebagai gitaris, Bruce Dickinson sebagai vokalis, Nico McBrain sebagai drummer, dan Jannik Gare sebagai gitaris. Tapi lu tahu nggak, sebelum Bruce Dickinson, vokalis di Iron Maiden adalah Paul Di'Anno. Nah, sebetulnya bersama Di'Anno, di Iron Maiden telah meluncurkan 2 album. Dan disinilah cikal bakal sebetulnya di Iron Maiden mulai merangkak menuju kesuksesan. Gue kutip dari Ultimate Classic Rock. Di bulan September tahun 1981, Paul Di'Anno dipecat dari The Iron Maiden, kemudian Bruce Dickinson masuk mengisi posisi vokalis di Iron Maiden. Seperti cerita yang beredar, Di'Anno ini digiring keluar dari The Iron Maiden karena menurut si Steve Harris kemampuan vokal ini nggak sebagus ekspektasi doi, cuy. Kayak menurut si Steve Harris ini lah, suaranya kurang tinggi, suaranya kurang gahar, kurang laki gitu ya. Makanya dia kayak, gue ganti aja kali ya. Otoriter juga sih sebetulnya si Steve Harris ini. Tapi tentunya ada juga rumor yang menyebutkan kalau Paul Di'Anno ini adalah pemakai drugs yang gila-gilaan. Tapi Di'Anno membantah rumor tersebut. Dia bilang, saya meninggalkan Iron Maiden karena mereka terlalu heavy metal, dan Iron Maiden adalah mesin penghasil uang, and I don't give a fuck about that. Jadi dia bilang ini bukan tentang narkoba, sama sekali bukan tentang narkoba. Tapi Di'Anno juga bilang kalau lu bersama Iron Maiden, lu mesti pakai narkoba, cuy. Karena menurut Di'Anno, Iron Maiden itu sangat membosankan, dan satu-satunya narkoba atau drugs yang dipakai oleh Di'Anno adalah aspirin. Ya, aspirin mah obat sakit kepala, men. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia benar-benar nggak suka sama si Steve Harris. Ya, nampaknya emang udah ada ketidakcocokan ya, atau kecekcokan antara Steve Harris dan Paul Di'Anno. Gue kutip dari supermusik.id, selepas Di'Anno cabut atau hengkang dari The Iron Maiden, akhirnya Bruce Dickinson mengisi posisi tersebut. Dan nyatanya Bruce Dickinson langsung mendapatkan perhatian dari para fansnya di Iron Maiden lewat album debut dirinya bersama The Iron Maiden yang berjudul The Number of the Beast yang rilis pada tahun 1982. Setelahnya dilanjutkan berturut-turut dengan kesuksesan masif di album-album berikutnya yang berjudul Peace of Mind yang rilis di tahun 1983 dan Power Slave di tahun 1984. Nah, lengkingan di oktav tinggi Bruce Dickinson ini menjadi salah satu kunci kesuksesan band di Iron Maiden. Gua kutip dari kapan lagi, di antara keempat vokalis di Iron Maiden, nama Bruce Dickinson lah yang paling melegenda. Nah, tapi ada fakta unik nih, cuy. Ternyata selain sebagai penyanyi, Bruce Dickinson ini juga merupakan seorang pilot. Bahkan di tahun 2011, Bruce Dickinson ini bahkan mengendarai sendiri pesawat yang membawa di Iron Maiden ke Jakarta untuk konser di tahun 2011. Gokil nggak, cuy? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next, band berikutnya yang juga sukses setelah mengganti vokalis adalah Dewa 19. Gue kutip dari kincir.com, motor utama band ini adalah Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani yang membentuk band ini di tahun 1986 di Surabaya. Dhani memilih nama Dewa karena Dewa merupakan akronim nama dari keempat personilnya, yaitu Dhani Ahmad
alias Ahmad Dhani pada vokal dan keyboard, Erwin Prasetya pada bass, Wawan Juniarso pada drum, dan Andra Junaidi pada gitar. Nah, ketika Wawan keluar, otomatis nama Dewa nggak bisa dipertahankan. Nggak mungkin kan namanya jadi Dea. Nggak lucu juga kalau dia saingan sama Dea Imut gitu ya. Krik, krik, krik. Saat itu akhirnya Dewa merubah nama menjadi Downbeat yang sempat dikenal seantero Jawa Timur karena sering banget memenangi perlombaan atau festival-festival musik. Downbeat diperkuat oleh Salman yang sementara menggantikan posisi Wawan. Nah, saat itu ketika mereka tahu Slank sudah besar di Jakarta, akhirnya Wawan dipanggil lagi nih untuk memperkuat Downbeat, dan kemudian nama Downbeat berubah lagi menjadi Dewa. Tapi kali ini ditambah angka 19 di nama belakang Dewa karena pada saat itu umur personil Dewa rata-rata itu adalah 19 tahun. Kemudian Ari Lasso juga akhirnya dipanggil berbarengan dengan Wawan. Terbentuklah nama Dewa 19 dengan 5 personil. Bersama Ari Lasso, sebetulnya Dewa 19 telah merilis beberapa album, yaitu album yang berjudul Dewa 19, kemudian album Format Masa Depan, lalu album Terbaik-Terbaik, dan juga album Pandawa 5. Nah, kalau dilihat-lihat ya, sebetulnya Dewa 19 itu bersama Ari Lasso udah menuai kesuksesan juga cuy, banget malah pada waktu itu. Masih gue kutip dari Kincir, bukti mereka telah sukses bersama Ari Lasso adalah album pertama mereka yang berjudul Dewa 19 mendapat 2 penghargaan di BASF pada tahun 1993. Tapi sayang di tahun 1998 badai menerjang keutuhan tubuh Dewa 19. Di tahun itu Ari dan Erwin menjadi pemadat yang akut. Hal ini membuat Ari Lasso terpaksa harus dikeluarkan dari Dewa 19 karena nggak kunjung tobat. Sedangkan Erwin akhirnya direhabilitasi dan dimasukkan ke pesantren. Pada tahun yang sama, Wong Aksan yang saat itu mengisi posisi drum akhirnya harus juga dikeluarkan karena menurut Ahmad Dhani, permainan Wong Aksan ini terlalu nge-jazz. Alhasil, personil Dewa 19 tinggal 2, yaitu Ahmad Dhani dan juga Andra. Dhani merekrut Elfonda Mekel alias Once di posisi vokal dan juga Tio Nugros untuk mengisi posisi drum. Dengan formasi 4 personil, mereka merilis album yang berjudul Bintang 5 di tahun 2000. Nama mereka balik lagi menjadi Dewa, tapi nggak pakai 19. Ya mungkin mereka sadar lah saat itu